rekan-rekan, topik yang hari ini saya akan bahas bersama saya Roy Biantoro di wirausahawansukses.com. Ini adalah topik yang bisa dikatakan sangat berbeda dengan topik-topik yang lainnya. Saya hari ini akan membahas tentang service marketing. Kenapa saya bikin video yang terpisah? Karena service marketing sebenarnya memiliki karakteristik yang agak cukup berbeda pada saat kita harus menjual barang berupa produk yang bisa kita konsumsi dan ada bentuknya, ada wujudnya. Service itu tidak seperti itu. Nah, kita akan teliti mengenai service marketing, yaitu marketing di bidang jasa. Saya mulai mengenai apa sih definisi dari jasa tersebut. Jadi transaksi jasa itu adalah definisinya adalah sebuah transaksi produk yang tidak berwujud dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan secara utuh setelah transaksi tersebut gitu ya. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Ada beberapa klasifikasi dari servis atau jasa. Misalnya adalah servis langsung, jasa langsung. Contohnya seperti apa? Salon, betul ya? Salon itu adalah servis langsung dari manusia ke manusia. Pijet? Nah, pijet juga itu adalah salah satu servis langsung di mana orang bisa langsung merasakan servis dari orang lain gitu ya. Make up artist? Nah, itu juga termasuk dari servis jasa secara langsung. Klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua yaitu tentang benda yang bisa dihitung, ada wujudnya, tetapi ada servisnya. Contohnya apa? Distributor gitu ya. Itu juga bagian dari servis jasa. Lalu apa? Catering. Ada bentuknya, ada makanannya gitu ya, nyata. Tetapi masakinnya, memasarkannya, terus mengantarkan ke rumah Anda, itu adalah servis. Yang kita beli adalah yang tadi, masakin, buatin, anterin. Jasa cateringnya, makanannya bentuknya ada. Lalu selanjutnya misalnya penyewaan ya, penyewaan kamera, penyewaan tenda. Kan itu barangnya ada, tetapi yang kita beli adalah sewanya gitu. Sewa real estate, terus agent real estate. Yang kita beli itu adalah sewa atau jasa yang dia berikan terhadap sebuah benda. Klasifikasi yang kedua. Klasifikasi yang ketiga itu adalah transaksi mental. Wah, mental itu apa? Contohnya adalah psikolog, betul ya? Guru. Nah, yang rekan-rekan sedang beli atau yang rekan-rekan sedang tonton saat ini adalah mental, di mana kita terjadi transaksi atau pertukaran informasi. Pertukaran informasi antara satu orang dengan orang yang lain, itu adalah pertukaran mental. Klasifikasi yang ketiga. Dan klasifikasi yang keempat itu adalah pengolahan informasi. Contohnya seperti apa? Bank, koperasi, bentuknya tidak ada, tapi kita menggunakan jasa orang tersebut untuk mengolah sesuatu yang tidak berwujud. Berbeda dengan yang tadi catering, menggunakan jasa untuk orang tersebut mengolah sesuatu benda yang ada wujudnya. Kalau seperti bank, software development itu kan nggak ada wujudnya ya. Kita beli sebuah software ya, tidak ada wujud secara nyatanya yang tidak bisa kita genggam. Itu adalah klasifikasi yang keempat. Kenapa saya ngebahas service marketing? Karena service marketing memiliki tantangan yang berbeda rekan-rekan. Kenapa? Kesulitan di service marketing itu salah satunya adalah kita tidak bisa membuat sampel, bener ya? Misalnya kita mau nyobain servis salon misalnya, Pak cobain dulu dong, kan nggak bisa. Beda dengan misalnya kita kue gitu ya, Pak mau sampel kuenya dong, rasanya gimana? Bisa, tapi nyobain dong, cukurin sedikit doang, kan nggak bisa seperti itu. Yang jadi masalah di dunia marketing service itu adalah satu, tidak bisa disampel, membuat sampelnya itu susah. Orang untuk mencoba dan merasakan service seperti apa itu susah banget. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yaitu tidak bisa membuat stok, tidak bisa membuat persediaan dulu.
Coba bayangkan kalau misalnya rekan-rekan adalah seorang guru gitu ya. Bukan guru deh, yang ini ya, yang satu persatu misalnya salon. Apakah rekan-rekan bisa membuat stok guntingannya? Atau rekan-rekan bisa membuat stok nyuci rambutnya? Atau stok make upnya? Kan nggak bisa, jasa make upnya. Di dunia servis itu harus dilakukan satu persatu dan langsung. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga di dunia servis memiliki teknik penjualan yang berbeda. Itulah kendala yang kedua. Kendala yang ketiga, paten tentu saja, karena skill itu susah untuk kita patenkan. Bahwa ini skill saya adalah seperti ini saja, sudah tidak bisa untuk dipatenkan. Semua orang bisa mempelajari skill tersebut karena manusia bisa menularkan skill gitu ya. Akibatnya tidak ada orang yang paling jago dan dia bisa mematenkan skillnya dia. Nah, yang bisa dipatenkan adalah metodenya, bagaimana cara membuat barangnya, bagaimana tekniknya, itu bisa dipatenkan. Tetapi keahlian dia keseluruhan kan tidak bisa. Cara potong rambutnya tidak bisa. Walaupun sudah dipatenkan, kita bisa menirunya tanpa orang tersebut bisa mengklaimnya, susah dipatenkan. Makanya memiliki tantangan yang berbeda. Selain susah dipatenkan, sebenarnya susah membuat standarisasi. Dan ini membutuhkan, kalau bisa pun membutuhkan proses yang sangat panjang. Di bidang teknik industri itu ada yang namanya pengenalan tata cara kerja gitu. Itu panjang sekali karena harus diteliti sedikit demi sedikit tentang bagaimana sebuah proses pembuatan sebuah barang atau teknis gitu ya. Itu susah banget. Dan selanjutnya yang paling susah itu adalah tadi kita kan menjual servis gitu ya, dan kita selalu pasti ngomong produk servis kita itu bagus. Nah, yang menjadi masalah adalah persepsi atau standar yang berbeda-beda terhadap sebuah servis. Oleh karena itu salon banyak, benar nggak? Tetapi banyak juga salon yang bisa dikatakan ya di sana bagus, di sana juga bagus, di sana juga bagus gitu. Salon A juga bagus, salon B bagus, salon C bagus. Apa yang lebih bagus, apa yang kurang bagus, itu kan selera pribadi ya. Akibatnya kita susah untuk membuat persepsi bahwa ini paling bagus. Pasti ada yang kurang bagus karena itu adalah selera. Sehingga apabila kita menjual sebuah servis, akibatnya kita bermain terhadap persepsi, di mana standarisasi aja susah, persepsi akan standar yang kita sudah buat pun juga tidak bisa untuk dipatenkan. Susah sekali. Itu adalah beberapa tantangan dari dunia servis. Walaupun susah, tetapi saya memberikan solusi buat Anda. Oke, berbeda dengan produk berwujud gitu ya, produk yang ada nyata. Untuk servis, kita menggunakan tiga hal, yaitu bisnis, customer, dan employee. Bahwa marketing yang dibuat oleh sebuah servis atau perusahaan jasa itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, interaksi antara bisnis terhadap customer. Nah, rekan-rekan pasti pernah nonton video yang saya berikan sebelumnya itu tentang public relation. Nah, itu adalah teknik cara menunjukkan bahwa jasa kami itu bagus. Public relation adalah salah satu contoh yang paling baik untuk menggunakan digunakan di produk jasa seperti itu, public relation. Dan selanjutnya kalau dari bisnis ke customer, rekan-rekan juga bisa menggunakan teknik advertising atau teknik marketing yang lainnya untuk memberikan informasi mengenai jasa yang rekan-rekan jual. Gunakan setiap teknik itu. Tetapi tidak bisa hanya bisnis ke customer saja, karena kalau di bidang servis membutuhkan 2 interaksi lain, yaitu ada yang namanya interaksi antara employee dan customer. Nah, perusahaan di mana bukan dari corporate-nya langsung, tetapi anak buah kita, anak buah kita atau orang-orang yang bernaung di sebuah perusahaan itu memberikan servis terhadap customer atau halayak ramai atau misalnya pasar. Nah, employee ke customer itu pun harus bisa ikut menjual perusahaan tersebut. Nah, kita akan bahas itu di internal marketing untuk lebih dalam di video selanjutnya,
bahwa bagaimana dari employee kepada customer itu harus memberikan service yang baik banget. Sambil memberikan service yang baik itu kan sebenarnya customer merasa puas dan dia juga akan menjual nama si orang yang memberikan service tersebut. Nah, apabila customer sudah suka terhadap seseorang di perusahaan kita yang memberikan service terhadap customer, sebenarnya itu sudah teknik marketing, word of mouth, benar nggak? Nah, selanjutnya sebenarnya employee kita itu menjadi ambasador, benar nggak? Bahwa employee kita, misalnya rekan-rekan bisnis salon, anak buah kita yang jago potong, itu sebenarnya secara tidak langsung dia menjadi ambasador atau menjadi bagian dari marketingnya perusahaan, bahwa dia terkenal gitu ya. Orang-orang datang karena dia, bukan karena salonnya rekan-rekan aja, tapi karena dia, karena scapster itu atau tukang potong rambut yang jago banget. Oleh karena itu membutuhkan employee ke customer ini lebih penting dibanding yang sebelumnya, di mana employee harus bisa memberikan service yang luar biasa. Dan yang selanjutnya, employee juga harus secara tidak langsung memberikan marketing. Nah, yang bagus adalah seperti itu, memberikan marketing bahwa rekan-rekan, kalau misalnya rekan-rekan menggunakan jasa saya, itu bukan karena saya, tapi karena perusahaan saya. Nah, ini yang agak susah sih, karena employee harus bisa menjual perusahaan pada saat dia memberikan jasa kepada customer. Jadi yang kedua adalah interaksi antara employee dan customer, E ke C. Agar employee kita memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan jasa yang maksimal, servis yang maksimal kepada customer, dibutuhkan SOP. Tentu saja kita juga harus ngecek pakai KPI gitu ya. Nah, untuk menentukan bahwa karyawan kita yang memberikan jasa, misalnya jasa apa? Misalnya jasa, rekan-rekan adalah perusahaan rumah makan gitu ya, memiliki cabang di mana-mana. Tentu setiap rumah makan ada chefnya. Misalnya bakso bujangan, nah chefnya itu harus memiliki keterampilan yang sama dan menghasilkan servis yang sama ke semua konsumen. Caranya adalah SOP, minimal dengan SOP, dan rekan-rekan juga harus memiliki KPI untuk ngecek bagaimana performansi dari setiap orang. Nah, yang bisa melakukan ini biasanya franchise ya. Contoh yang paling sederhana, rumah makan yang cabangnya di mana-mana, di mana di sana sudah dibakukan bagaimana cara membuat ayam goreng yang enak, burger yang enak. Rekan-rekan bisa menggunakan SOP untuk memastikan terjadi service marketing dari employee ke customer. Dan yang ketiga, nah marketingnya service ribet ya. Ini yang ketiga, yang namanya internal marketing, di mana sebenarnya sebelum employee ke customer itu memberikan service dan dia juga sekalian menjual tentang perusahaan karena mereka menjadi ambasador, rekan-rekan sebelumnya harus melakukan yang namanya bisnis ke employee, dari corporate ke employee, untuk menjelaskan bahwa kenapa sih kamu harus kerja yang benar, kenapa sih kamu harus memberikan servis yang luar biasa, kenapa sih kamu harus mengikuti SOP, bukan hanya karena uang, tapi karena rekan-rekan memberikan pengetahuan, memberikan rasa cinta dari employee tersebut terhadap perusahaan, di mana mereka akan dengan senang hati melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Itu yang namanya internal marketing, di mana kita akan bahas di video-video selanjutnya. Apakah rekan-rekan salah satu dari perusahaan servis? Apakah rekan-rekan mungkin salon atau misalnya perusahaan untuk mengelas atau rumah makan? Rekan-rekan membutuhkan SOP dan membuat KPI yang bagus, yang rapih. Saya Roy Biantoro akan dengan senang hati membantu rekan-rekan untuk membuatnya melalui private workshop yang kita lakukan bersama wirausahawansukses.com. Rekan-rekan bisa mengklik link yang ada di video ini, dan rekan-rekan nanti kita juga bisa berinteraksi melalui private workshop. Sampai ketemu di video selanjutnya.